Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita mau menjelaskan sedikit tentang referensi ya. Jadi untuk ONMIPA itu kan ada binomial Newton, ada apalagi kemarin ya, pigeonhole, ada teorema pernikahan atau teorema marriage theorem, ada juga graf ya. Untuk sesi pertama ini, Bu Hilda hanya fokus pada koefisien binomial, kemudian pigeonhole, sama rekurensi. Ya. Untuk rekurensi, kita langsung ke contoh saja ya, karena kalau kita mulai dari awal lagi kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi untuk rekurensi, misalkan Bu Hilda punya soal seperti ini. Tentukan solusi khusus. Jadi rekurensi itu bentuknya dia berupa suatu barisan, tapi suku ke n itu bergantung pada suku sebelumnya. Bentuknya biasanya seperti ini. Misal AN sama dengan A N-1 plus 2, misalkan seperti ini. Jadi untuk dapat mengetahui AN, kita harus mengetahui suku sebelumnya. Nah, solusinya itu berupa AN. AN adalah misalkan 5 plus N. Ya, ini kan sudah tidak mengandung suku sebelumnya. Ini solusinya misalkan. Ya. Oke, untuk soal yang pertama, misalkan Bu Hilda tentukan solusi khusus dari relasi rekurens diketahui AN sama dengan 2 AN-1, nah, dengan diketahui A0 sama dengan 3. Nah, di sini kan kalau kita mau pakai manual, misalkan tentukan suku keempat gitu ya. Kita mau cari A4 misal. Maka kita hitung dulu A0-nya 3. A1 berapa? A1-nya kita pakai rumus ini. Berarti 2 kali AN-1. 2 kali A0 ya. Jadi sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian A2. A2, 2. A1 berarti 2 kali 6 sama dengan 12 dan seterusnya. Ya, misalkan kita mau mencari oh ini kan sudah diketahui dengan 3, ini 6, 12, kita bisa pakai pola bilangan ya, karena ini bentuknya relatif mudah. Oke. Nah, ini kan tergantung dari suku sebelumnya. Nah, bagaimana solusinya yang tidak tergantung pada suku sebelumnya? Maka kita jadikan ini bentuk seperti ini. Persamaan karakteristiknya. Itu kan tadi kan AN sama dengan 2 kali AN-1 ya. Maka kita jadikan persamaan homogen. Persamaan homogen itu berarti ruas kanannya adalah 0 ya. Maka ini adalah AN min 2 AN-1 sama dengan 0. Maka kita bentuk persamaan karakteristiknya. Bagaimana persamaan karakteristiknya? Persamaan karakteristiknya, perhatikan di sini ada dua suku ya, AN sama AN-1. Kita misalkan ini sebagai R pangkat 0-nya. Berarti ini R pangkat 1. Ya, dibentuknya nanti R min 2 R pangkat 0, 1, sehingga sama dengan 0. Jadi kita dapat R sama dengan 0. Ini kita katakan sebagai akar dari persamaan karakteristiknya.
akar dari persamaan karakteristiknya. Karena ini merupakan solusi tunggal ya, hanya ada satu solusi. Ini namanya solusi tunggal. Karena bentuk persamaan karakteristiknya adalah pangkat 1 bukan pangkat 2, sehingga solusinya tunggal. Maka persamaannya adalah jika solusi tunggal, maka persamaannya AN sama dengan C1 kali R pangkat N. Ya. Jadi kalau solusi tunggal, persamaannya adalah AN sama dengan C1 R pangkat N. Ya. Kemudian berapa Bu C1-nya? C1-nya kita cari dengan yang diketahui tadi. Nah, ini kan kita punya inisial awal ya, A0 sama dengan 3. Maka karena A0 sama dengan 3, maka kini kita cari A0. A0 berarti N-nya 0 ya. A0 sama dengan C1. R-nya tadi berapa? R-nya 2. 2 pangkat N. N-nya 0. Sehingga kita tahu A0-nya 3. Di 3 sama dengan C1. 2 pangkat 0 itu 1. Jadi ketemu C1-nya 3. Sehingga kita peroleh AN sama dengan 3 kali R-nya berapa? R-nya 2. 2 pangkat N. Ya. Jadi kita peroleh solusinya adalah solusi dari persamaan rekursi adalah AN sama dengan 3 kali 2 pangkat N. Ya, kalau kita lanjutkan ini kan ketemu berapa? A3-nya 2 kali 12 24. A4-nya 48 gitu ya. Coba sekarang kita hitung. Nah, 3 kali 2 pangkat 4 16 kali 3 48 sama ya. Oke. Jadi ini solusinya. Oke, ini yang pertama yang dimana dia adalah persamaan karakteristiknya tadi pangkat 1 dan dia punya solusi tunggal. Sekarang bagaimana kalau persamaan karakteristiknya adalah persamaan kuadrat ya. Kita ke contoh kedua. Di sini kita punya misalkan diketahui AN itu sama dengan AN-1 ditambah 2 kali AN-2. Di mana diketahui A0-nya sama dengan 2 dan A1-nya sama dengan 7. Maka langkah pertama kita jadikan ini sebagai homogen ya, sehingga AN-1 min 2 AN-2 sama dengan 0. Oke, ini kita beratkan R pangkat 0, ini R pangkat 1, ini R pangkat 2. Sehingga persamaan karakteristiknya menjadi R kuadrat min R min 2 sama dengan 0. Oke, kemudian kita faktorkan, kita beroleh ini min 2, ini min 1, jadi R min 2, ini R plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita punya akar-akarnya R sama dengan 2 atau R sama dengan minus 1. Berarti kan akar-akarnya ini akar-akarnya. Nah, akar-akar ini berubah apa? Akar-akarnya berbeda. Jika akar-akar berbeda dari akar-akar persamaan karakteristiknya berbeda, maka bentuk AN-nya nanti menjadi AN sama dengan C1 R1 pangkat N. Kalau tadi kan sampai di sini ya, karena suku tunggal hanya ada satu penyelesaian. Sekarang karena 2, maka kita pakai plus C2 kali R2 pangkat N. Nanti misal 3 dan akar-akarnya berbeda semuanya, ya ini plus C3 R3 pangkat N. Gitu ya. Oke. Ini berbeda.
Oke, sekarang tadi kita punya R-nya 2 sama minus 1, sehingga kita peroleh AN sama dengan C1 2 pangkat N ditambah C2 minus 1 pangkat N. Sekarang berapa nilai C1 dan C2-nya? Maka kita cari dari ini, dari A0 dan A1-nya. Gitu ya. Kita substitusikan. Nah, sekarang ketika N sama dengan 0, maka A0 sama dengan C1 2 pangkat 0 ditambah C2 minus 1 pangkat 0. Kita tahu nilainya A0 berapa? 2. 2 sama dengan C1 2 pangkat 0 1 ya, ditambah C2. Nah, ini kita masukkan persamaan pertama. Kemudian ketika N sama dengan 1, maka A1 sama dengan C1 2 pangkat 1 ditambah C2 minus 1 pangkat 1. A1-nya diketahui 7. 7 sama dengan 2C1 minus C2. Ini persamaan kedua. Kita apakan? Iya, kita pakai eliminasi ya. C1 ditambah C2 sama dengan 2, satunya 2C1 minus C2 sama dengan 7. Kita pakai tambah, ini 3C1 sama dengan 9, C1-nya ketemu 3. C1-nya 3, C1 ditambah C2 sama dengan 2, C1-nya 3 ditambah C2 sama dengan 2, maka ketemu C2-nya minus 1. Oleh karena itu diperoleh sehingga solusinya adalah AN berapa? C1 ya. 3 kali 2 pangkat N. Kemudian C2-nya minus. Nah, minus min 1 pangkat N. Ini adalah solusinya. Oke. Bisa dipahami? Nanti kalau masih ada pertanyaan kita bahas di diskusi ya. Nah, tadi ada ketika bentuk kuadrat akar-akar kembar. Dan kita tahu ketika ada persamaan kuadrat ada berapa kemungkinan akar-akarnya? Yang pertama akar-akarnya berbeda. Yang kedua akar-akarnya kembar ya. Yang ketiga akar-akarnya bilangan imajiner ya. Nah, nanti kita bahas bagaimana yang akar-akarnya kembar. Sekarang kita ke contoh ketiga. Dan contoh ketiga saya misalkan mempunyai AN sama dengan 6 kali AN-1 min 9 AN-2, di mana diketahui A0-nya 1 dan A1-nya sama dengan 6. Oke, sama kayak tadi ya, maka kita bentuk dulu AN min 6 AN min 1 plus 9 AN min 2 sama dengan 0. Ini R pangkat 0, R pangkat 1, R pangkat 2 ya. Sehingga bentuknya menjadi persamaan karakteristiknya menjadi R kuadrat min 6R plus 9. R pangkat 0 kan 1, 9 ya, sama dengan 0. Ini kita tahu gini ya, sehingga R sama dengan 3. Nah, ini kan akar-akarnya kembar. Jika akar kembar, maka solusinya adalah solusi akar kembar itu AN sama dengan C1 R1 pangkat N. Bedanya di sini ini sama ya.
Bedanya di sini. C2 kali N. Nah, dikalikan dengan N. R2 pangkat N. Ya. Kalau tadi yang ini nggak pakai dikalikan N. Ya. Ini nggak pakai N-nya. Nah, kalau yang ini dikalikan N karena dia kembar. Ya. Ini saya kasih tanda. Oke. Oke, sekarang berarti kita persamaannya adalah AN sama dengan C1 kali 3 pangkat N ditambah C2 kali N. Ini 3 pangkat N. Kita cari C1 dan C2-nya ya. Oke, ketika N sama dengan 0, maka A0 sama dengan C1 3 pangkat 0 ditambah C2 kali 0 3 pangkat 0. Kita tahu C A0-nya itu 1. Ini C1, ini 0. Jadi nilainya C1 adalah 1. Oke, sekarang kita cari N sama dengan 1. A1 sama dengan, kita masukkan 1 ya. Dengan 1. 1 kali 3 pangkat 1 ditambah C2 N-nya 1 3 pangkat 1. Sehingga kita tahu A1-nya 6. 6 sama dengan 3 ditambah 3C2. Sehingga C2 sama dengan 1. Jadi C1 1, C2 juga 1. Sehingga solusinya adalah AN sama dengan 3 pangkat N ditambah N kali 3 pangkat N. Ya? Ini bisa jadi kita ringkas jadi 3 pangkat N kali 1 ditambah N. Ini juga boleh. Oke. Sudah punya gambaran ya? Bagaimana rekurensi? Insya Allah mudah ya. Sekarang tadi kan kita pakai persamaan kuadrat. Mungkin juga ada juga yang persamaan pangkat 3. Gimana Bu? Ya sama difaktorkannya. Pakai apa? Yang mudah pakai apa? Biasanya yang mudah pakai cara apa? Pakai cara Horner ya. Satu lagi dicontohkan Bu Wilda yang sampai pangkat 3. Misalkan AN sama dengan 6, AN-1 min 11, AN-2 ditambah 6, AN-3. Di mana dengan A0-nya 2, A1-nya 5, A2-nya 15. Maka bentuk ini jadi apa? AN min 6 AN min 1 plus 11 AN min 2 min 6 AN min 3 sama dengan 0. Ini R pangkat 0, R pangkat 1, R pangkat 2, R pangkat 3 ya. Sehingga persamaan kuadratnya menjadi, persamaan karakteristiknya menjadi R pangkat 3 min 6R kuadrat plus 11R min 6 sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkan ini mudahnya pakai apa? Pakai Horner. Pakai Horner kita tuliskan koefisiennya 1, min 6, 11, min 6. Ini SMA pernah ya. Nah, ini di sini ketika apa? Kita cari bilangan, di mana nanti sisanya di sini harus 0, dan bilangan di sini harus merupakan faktor dari yang paling belakang.
konstantanya. Kita coba 1. Langsung turun 1. 1 kali 1. 1. Ini dikurangkan menjadi ini ditambahkan ya. Min 6 ditambah 1. Min 5. Min 5 kali 1. Min 5. Ini ditambahkan tinggal 6. 6 kali 1. 6. 0. Berarti 1 itu merupakan akar dari persamaan ini. Ya. Nanti nulisnya adalah R-1. Sekarang ini kita cari lagi. Cari yang merupakan faktornya ini. Saya coba misalkan 2. 1 kali 1. 1 kali 2. Satu yang turun langsung ini ya. 1 kali 2. 2. Ini min 3. Min 3 kali 2. Min 6. 0. Betul ya. Maka di sini adalah R-2. Ini bentuknya jadi apa? Ini bentuknya R-3. Sehingga bentuk ini kalau dituliskan menjadi faktor, kalau difaktorkan menjadi, terus lagi ya. R-1, R-2, R-3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh R sama dengan 1, R sama dengan 2, R sama dengan 3. Terlihat bahwa akar-akarnya berbeda. Karena akar-akarnya berbeda, maka bentuk solusinya nanti adalah AN. Nah, ini yang 3 ya, maka C1 R1 pangkat N ditambah C2 R2 pangkat N ditambah C3 R3 pangkat N. Bu, bagaimana kalau misalkan R1 R2-nya sama tapi R3-nya beda? Berarti untuk R1 R2-nya pakai yang kembar tadi, C1 R1 pangkat N ditambah C2 kali N R2 pangkat N. Nah, yang itu tetap C3 R3 pangkat N gitu ya. C1-nya nggak tahu, R1-nya 1 pangkat N nggak pengaruh ya. Tambah C2, R2-nya 2 pangkat N ditambah C3, 3 pangkat N. Tinggal kita substitusi ke ini, ke A0 dan lainnya ini ya. Nanti ketemu satu saja duanya. Saya tinggal di substitusi untuk mencari C1, C2, C3. Bisa dipahami? Oke, itu dulu materi tentang rekurensi. Nanti kita bahas lagi di diskusi ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.